Pertimbangan dari termohon untuk menjawab bahwa tidak memiliki kewenangan itu satu dan tidak dikuasai. Artinya dokumen yang diminta, objek permohonan informasi itu kan ada 3 tadi itu ya. Apa alasannya dikatakan tidak memiliki kewenangan? Tadi kita sudah mendapatkan jawaban itu karena dikuasai oleh KPU ya. Yang mempunyai kewenangan adalah KPU. Nah, yang kedua tidak dikuasai. Nah, tadi ini di dalam dalil keberatan dari saudara pemohon disebutkan bahwa lembaga kearsipan daerah seharusnya menguasai arsip statis. Masih terkait dengan silakan dijawab jawaban atas keberatan. Jadi majelis memang melihat dan membaca apa yang dijawab dari permohonan keberatan dari pemohon. Ini ada 2 hal yang perlu kita klarifikasi karena ini saling bertentangan. Jadi kita ingin mengklarifikasi kepada termohon. Jadi sebenarnya alasan dari penolakan atas permohonan informasi itu sebenarnya yang mau dipakai itu yang mana? Konsisten dengan jawaban informasi yang pertama bahwa PPID Pemerintah Kota Surakarta tidak memiliki kewenangan atas data tersebut. 2, dokumen yang saudara ajukan tidak dikuasai oleh Pemerintah Kota Surakarta. Baik, lalu apa yang terjadi dengan berdasarkan hasil rapat koordinasi dan seterusnya yang dijawab sebagai jawaban atas keberatan? Ini kenapa kita tanyakan 2 hal yang bertentangan ini? Karena ini akan menentukan arah sidang, apakah ini akan bisa mediasi atau langsung pembuktian di adjudikasi ya. Itu. Jadi ini saya ingin tanya dulu kepada pemohon. Jadi kan kalau jawabannya tetap itu berarti sama dengan jawaban atas permohonan informasi. Yang pertama adalah tidak memiliki kewenangan. Kedua, tidak dikuasai, berarti sama. Apa dalil dari pemohon ini berdasarkan dari pengajuan keberatan ya? Karena jawabannya menurut PPID Kota Surakarta atau termohon itu masih sama. Menanggapi apa yang disampaikan oleh termohon. Jadi termohon tadi disebutkan ada 2 alasan. Yang pertama, PPID atau pemerintah Kota Surakarta tidak memiliki kewenangan atas data tersebut. Lalu yang kedua, dokumen yang saudara ajukan tidak dikuasai oleh pemerintah Surakarta. Jadi menurut hemat kami memang ada 2 versi yang berbeda. Lalu juga untuk jawaban setahu kami Kepala Dinas Komunikasi itu bukan bagian dari PPID. Jadi dari kami seperti itu, Ibu Ketua Majelis. Ya, maksud kami adalah begini, saudara pemohon. Jadi kan alasan kenapa keberatan, kan ini harus dijabarkan karena jawaban atas keberatan itu dianggap oleh termohon itu masih sama dengan jawaban atas permohonan informasi. Jadi menurut pemohon apa yang menjadikan pemohon merasa bahwa seharusnya, begitu kan? Kalau keberatan, berarti seharusnya jawabannya tidak seperti itu, begitu kan? Jawabannya mestinya tidak seperti yang disampaikan. Itu maksud kami adalah apa alasan dari pemohon menyatakan bahwa seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya PPID memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi kepada kami. Jadi tidak bisa menyatakan tidak memiliki kewenangan. Jadi menurut saya jawaban ini bagi pemohon tidak tepat. Dari saya, bagaimana dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana yang kami minta, berkas-berkas yang publik itu harusnya di bawah pengelola informasi karena itu termasuk dari hal informasi yang dimintakan kepada umum. Cukup. Baik, apa pertimbangan dari termohon untuk menjawab bahwa tidak memiliki kewenangan itu satu dan tidak dikuasai. Artinya dokumen yang diminta, objek permohonan informasi itu kan ada 3 tadi itu ya. Apa alasannya
dikatakan tidak memiliki kewenangan, tadi kita sudah mendapatkan jawaban itu karena dikuasai oleh KPU ya. Yang mempunyai kewenangan adalah KPU. Nah, yang kedua tidak dikuasai. Nah, tadi ini di dalam dalil keberatan dari saudara pemohon disebutkan bahwa lembaga kearsipan daerah seharusnya menguasai arsip statis. Nah, silakan dijawab. Terima kasih. Izin menjawab. Berkaitan dengan kalimat dokumen yang saudara ajukan tidak dikuasai oleh pemerintah Kota Surakarta, dalam ini LKD, dalam hal ini adalah PPID, karena di dalam Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009 pasal 24 di situ sudah disebutkan dengan jelas bahwa LKD, Lembaga Kearsipan Daerah, hanya menyimpan arsip-arsip daerah, arsip-arsip lembaga daerah, yaitu misalnya dinas, arsip dinas, arsip OPD itu disimpan. Tapi kalau berkaitan dengan data arsip yang ada di KPU, kami tidak punya kewenangan untuk menyimpan karena itu KPU bukan lembaga daerah tapi lembaga pusat, bukan masuk di ranahnya LKD. Iya, silakan Undang-Undang 43 2009 dan juga PP-nya bisa dibawa ke sini, ke majelis. Ya. Kalau fisiknya kami belum bawa majelis. Enggak fisik, silakan elektronik juga enggak apa-apa. Oh, iya. Ditunjukkan tadi dalil dari saudara termohon. Pasal berapa? Silakan pemohon kalau mau lihat. Kita cek sama-sama. Ini Undang-Undang 43 2009 ya. Saudara pemohon punya dokumennya? Undang-Undang arsip. Ya enggak apa-apa, kita cek aja digitalnya. Di sini ditunjukkan pasal 24. Arsip daerah adalah lembaga kearsipan daerah kabupaten kota. Wajib membentuk yang ayat 2, kemudian pembentukan arsip dan seterusnya. Pengelolaan arsip yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota dan penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kota, desa atau disebut dengan nama lain, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan. Apakah yang dimaksud dengan KPU tidak termasuk di dalam pasal 24 dari ayat 1 sampai 4 ini? Menurut termohon. Menurut termohon tidak ada, Pak Pemohon. Ini menurut termohon loh ya. Ya. Menurut tempat kami ada diatur di pasal 22 ayat 7 Undang-Undang Nomor 43 tahun 22. Ya. Kita cek 22 ayat 7 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 di mana di situ disebutkan arsip statis wajib diserahkan oleh pencipta arsip pada lembaga keamanan dan dikelola untuk kepentingan publik. Oleh karena itu arsip pendaftaran calon wali kota tahun 2005-2010 tentu telah melewati masa retensi dan wajib disimpan dan dapat diakses sesuai undang-undang KIP. Begitu Ibu. Ya, sebentar. Ini pasal 22-nya kok beda? 22 ayat 7 Undang-Undang 43 2009. Ini PP apa undang-undang? Coba. Yang pasal 2247 itu provinsi dan tidak ada ayat 7-nya, ayatnya hanya sampai 4. Nah, enggak. Ini Pak, pasal 22 yang saya cek ini. Coba silakan pemohon ngecek. LKD daerah, provinsi. Kalau yang kota, kabupaten. Iya, kita lihat datanya dulu aja. Itu PP atau undang-undang itu? Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009. Iya, betul. Kita kan saling buka. Coba salah elektronik. Pemohon. Dua ayat 7 disebutkan di dalil keberatan ya. Iya. Ada nggak? Di situ 4 ayat di situ. Ya, betul. Ya. Silakan pemohon di cek lagi. Kita silakan duduk. Saya kembalikan. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.
Subscribe, share, like, and comment.